Saya kira ini isu yang dimanipulasi secara psikologi politik, isu yang kemudian dikemas demikian rupa seolah-olah model mencari restu dari pihak yang terpilih atau pihak atasan menjadi bagian dari kultur politik yang tidak sehat di negeri ini. Jelang pemilihan paket pimpinan DPD RI pada tanggal 1 Oktober tahun 2024, mendadak atmosfer di lembaga perwakilan daerah itu memanas. Kondisi itu disulut oleh beredarnya foto-foto pertemuan antara calon paket pimpinan DPD RI yang terdiri dari Sultan Baktiar Najamuddin, GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yoris Rawiai, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Foto-foto itu beredar sejak Selasa malam tanggal 24 September tahun 2024 di grup-grup WhatsApp. Calon paket pimpinan DPD yang bertemu Prabowo adalah paket yang akan bersaing dengan paket pimpinan DPD RI yang terdiri dari A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana dan Andi Muhammad Ihsan. Dalam narasi di foto-foto itu disebutkan bahwa Prabowo merestui calon paket pimpinan DPD yang menemuinya, sehingga ada yang berkomentar bahwa pertandingan pemilihan paket pimpinan DPD RI telah selesai. Tentu, beredarnya foto-foto itu menimbulkan reaksi keras dari paket calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana dan Andi Muhammad Ihsan. Lanyala bahkan langsung membuat tulisan yang diekspos media massa. Yang menarik dari kejadian ini adalah, DPD merupakan lembaga tinggi negara, dan Prabowo yang merupakan presiden terpilih pada Pilpres 2024, baru akan dilantik pada tanggal 20 Oktober atau 19 hari setelah pemilihan paket pimpinan DPD RI, sehingga pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 statusnya masih Menteri Pertahanan. Pertanyaannya, pantaskah seorang Menteri Pertahanan mengintervensi pemilihan paket pimpinan DPD? Berikut pernyataan analis politik dan ekonomi Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelang tidur saya dapat kiriman menarik nih. Dalam situasi bagaimana 1 Oktober nanti terjadi saling silang dan satu paket yang akan masuk ke dalam ajang pemilihan, Yoris Rawiai, lalu berikutnya Sultan Najamuddin, Ratu Hemas, dan Tamsil Linrung menjumpai Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan yang saya dapat adalah berita di mana paket ini mendapat restu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya kira kalau satu paket pimpinan lembaga tinggi negara mendapat restu, dia telah menurunkan bobot keberadaan DPD sendiri. Dalam konstitusi baru, konstitusi Undang-Undang Dasar yang baru, antara DPD dengan Presiden adalah setara. Apalagi secara konstitusional, DPD adalah pengawas terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Sehingga kalau pimpinan yang meminta restu, dia telah menurunkan bobot pelaksanaan pengawasan terhadap undang-undang. Dan ketika bobot pengawasan itu menurun, itu berarti telah menurunkan posisi tawar DPD, sekaligus menurunkan posisi tawar rakyat di daerah dalam rangka mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Dan kita tahu bahwa dalam rentang waktu 2019-2024, DPD minimal telah menemukan dua hal: suasana rakyat di daerah yang menghadapi ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Dan saat yang sama, setelah itu, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih menyatakan ingin mati dalam kebenaran dan ingin mati dalam membela rakyat serta rakyat miskin, orang miskin. Jadi kalau DPD pimpinannya meminta restu, maka adalah mustahil satu kondisi lembaga yang meminta restu padahal kondisi sebenarnya dia dalam setara. Itu yang pertama. Jadi meminta restu adalah sesuatu yang menurunkan posisi secara konstitusional, juga menurunkan posisi secara psikologi politik, dan juga menurunkan posisi bagaimana daya tawar DPD sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan undang-undang. Sementara yang diawasi adalah Presiden terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto untuk 2024-2029. Hal yang kedua dari beredarnya isu bahwa paket ini
mendapat restu, ini bertentangan dengan karakter Prabowo Subianto. Sekira ini isu yang dimanipulasi secara psikologi politik, isu yang kemudian dikemas demikian rupa seolah-olah model mencari restu dari pihak yang terpilih atau pihak atasan menjadi bagian dari kultur politik yang tidak sehat di negeri ini. Kalau memang kita kembali ke dalam mekanisme hubungan antar lembaga, maka satu lembaga yang dalam posisi melakukan pengawasan, dia tidak perlu lagi kembali dalam psikologi politik untuk mendapatkan posisinya di underbow, di bawah. Dia harus dalam posisi betul-betul punya kesetaraan. Makna pengawasan adalah makna di mana seseorang, satu lembaga, berdiri setara dengan yang diawasi. Dan itu tidak cocok dengan Prabowo Subianto yang ingin berdiri di atas kebenaran, yang ingin mati dalam kebenaran, yang ingin mati dalam membela rakyat dan orang miskin. Dalam bahasa yang lain, psikologi politiknya tidak proporsional. Hal yang ketiga dalam posisi Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus, sebagai mantan Pangkostrat, maka sebagai panglima dan prajurit, dia akan bersikap proporsional, sehingga permohonan restu kepada Prabowo Subianto salah alamat. Yang keempat, dalam pengalaman saya, berada bersama Prabowo Subianto di 2019, Prabowo Subianto adalah orang yang proporsional. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia tahu juga apa yang tidak harus dilakukan. Trik-trik politiknya memang terkadang membingungkan bagi banyak kalangan, seperti kasus 2019-2024. Tapi ujungnya seperti terlihat sekarang, bagaimana kasus perubahan undang-undang yang banyak dia berikan petunjuk kepada anak buahnya. Nah, di sini kelihatan bahwa problematik dari sejumlah anggota DPD yang kemakan isu soal pertarungan di pilkada untuk kerabatnya menjadi masalah. Saya ingin mengatakan anggota DPD yang terpengaruh oleh situasi seperti ini karena kebetulan kerabatnya masuk dalam ajang pilkada, mestinya bisa melihat bahwa DPD tidak bisa dipengaruhi dalam memilih sesuatu karena tidak ingin menurunkan kelembagaan DPD. Artinya dalam bahasa lain, ingin berkontribusi yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Dan itu yang dinyatakan oleh Prabowo Subianto, bahwa ingin melakukan terbaik bagi bangsa dan negara. Kalau dia ingin melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara, disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi beberapa tahun ini, maka sesungguhnya mari kita bertindak secara proporsional, mari kita bertindak dalam posisi kita yang sesuai dengan konstitusional, mari juga bertindak dalam posisi tidak merendahkan psikologi politik. Dalam bahasa yang lain, jangan menurunkan posisi daya tawar dalam memainkan peranan di dalam kancah tegaknya konstitusi. Saya kira itu yang menarik, bahwa sesungguhnya kita harus bisa berbuat secara konstitusional dan tidak menurunkan bobot konstitusional dengan cara meminta restu ke pihak-pihak tertentu hanya dalam rangka memburu jabatan.